datang kepada Sesditjen Saintek dan Rektor IKIP Siliwangi beserta rombongan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Dr. M. Samsuri SPD MTIPU selaku Sesditjen Saintek dan Rektor IKIP Siliwangi. Yang kami hormati Rektor IKIP Siliwangi Profesor Dr. Hajah Ais Etirohati MPD. Yang kami hormati para wakil rektor, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana, yang kami hormati Ketua Senat Akademik IKIP Siliwangi, yang kami hormati para pimpinan fakultas, pimpinan prodi, para kepala bagian, para kepala UPT dan jajarannya, yang kami hormati juga narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak Dr. M. Samsuri SPD MTIPU, yang kami hormati para peserta BIMTEK publikasi artikel di jurnal nasional dan internasional yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan izinnya lah kita dapat berkumpul kembali dalam rangkaian acara BIMTEK untuk artikel, penulisan artikel baik itu di jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne IKIP Siliwangi. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Rektor IKIP Siliwangi, untuk itu kami mengundang yang terhormat Profesor Dr. Hajah Euis Eti Rohaiti MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Bapak Sesdirjen Saintek, Bapak Dr. M. Samsuri SPD MT AIPU, yang saya hormati para Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Ketua Senat, para Dekan, para Ketua Prodi, dan para dosen, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan kuliah umum tentang integrasi akademik untuk menghasilkan karya ilmiah dan pembelajaran transformatif. Perlu diketahui bahwa kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang kita mulai dari tanggal 8 Juli, di mana pada saat itu kami menurunkan 3 narasumber utama, yaitu Profesor Dr. Haji Heri Sendriana MPD, Profesor Dr. Wahyu Hidayat, dan Bapak Profesor Sri Adi Widodo MPD, tentang publikasi jurnal, publikasi artikel di jurnal nasional dan internasional. Tadi pagi secara daring kami pun sudah menerjunkan 2 narasumber, yaitu Bapak Dr. Suhud Aryana MPD dan Bapak Dr. M. Gias Kristiana MPD, yang mengawali tentang materi pembelajaran transformatif. Kebetulan sekali kedua dosen tersebut sudah mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran transformatif yang diselenggarakan oleh Dirjen Saintek di UPI pada beberapa hari yang lalu. Hari ini kita kedatangan tamu yang terhormat yang akan memberikan materi tentang pembelajaran transformatif dan juga integrasi akademik untuk menghasilkan karya ilmiah dari Bapak Dr. M. Samsuri SPD MT AIPU. Perlu diketahui bahwa yang hadir saat ini dilaksanakan secara hybrid, di mana dosen-dosen IKIP Siliwangi hadir secara luring, kemudian beberapa dosen baik itu dari ADRI Jabar maupun dari Indonesian Mathematics Educator Society hadir secara daring. Oleh karena itu, pertama-tama mari kita beri aplaus dulu terhadap kehadiran Bapak Dr. M. Samsuri SPD MT AIPU. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang dosen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Euis telah berkenan untuk memberikan sambutan pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu yang hadir baik secara luring dan daring, tibalah kita dalam materi yang nanti akan disampaikan oleh Sesditjen Saintek Kemdikti Saintek, yaitu Bapak Dr. M. Samsuri SPD MT AIPU, dengan materi mengenai integrasi akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dan pembelajaran transformatif. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Bapak Dr. M. Samsuri SPD MT AIPU, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun.
Yang saya hormati Bu Rektor IKIP Siliwangi, Prof. Ais Eti Rohaiti, beserta Prof. Heris selaku Direktur Pasca Sarjana atau Rektor Senior ya, Rektor Senior IKIP Siliwangi, juga yang saya hormati para Wakil Rektor, para Dekan, Kaprodi, dan semua pejabat di lingkungan IKIP Siliwangi. Jadi kalau kami itu dengan beberapa pimpinan perguruan tinggi itu sering ada perkumpulan begitu ya. Jadi biasanya rektor-rektor dahulu itu tidak disebutkan rektor. Ya, selalu disebut rektor tapi rektor senior. Prof. Heris ini rektor senior. Ya. Kemudian Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, dan juga tentu yang saya muliakan Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai sehat, usia 89 tahun, terus mendampingi dengan doa dan juga berbagai aktivitas yang membuat adem aktivitas IKIP Siliwangi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tadi sudah disampaikan beberapa materi terkait bagaimana tata kelola dan publikasi di jurnal nasional itu sudah disampaikan oleh para sumber di momen yang lain. Kami juga tadinya saya menyampaikan materi itu, tapi diskusi dengan Prof. Ais kita skip sedikit, nanti saya akan sampaikan sedikit saja informasi terkait mungkin rencana yang pasti terkait dengan tata kelola akreditasi jurnal nasional yang baru. Namun sebelum itu sesuai dengan tema, saya juga sedikit mengulas mungkin dari kemarin mungkin Pak Dr. Subud dan juga Pak Dr. siapa? Giat sudah menyampaikan terkait dengan pembelajaran transformatif. Nanti saya mengulas saja. Saya yakin seyakinnya soal pembelajaran transformatif ini Bapak Ibu sudah melakukan lebih bagus dan lebih implementatif. Saya yakin. Karena apa? Karena proses pembelajaran di perguruan tinggi itu sebenarnya sangat umum. Ya. Jadi yang namanya transformatif itu kreativitas Bapak para dosen. Bagaimana caranya Bapak juga meningkatkan pengetahuannya, mahasiswanya juga meningkatkan pengetahuannya. Dan itu saya para dosen melakukan. Apa yang saya sampaikan mungkin lebih pada hal-hal yang bersifat general guidance gitu ya, supaya Bapak mungkin merefleksikan ternyata yang saya lakukan selama ini sudah terkatakan sebagai pembelajaran transformatif atau belum. Selanjutnya juga nanti saya menyampaikan aspek yang penting berkaitan dengan integritas. Mungkin saya salah tulis ya, bukan integrasi tapi integritas akademik dalam hasil karya ilmiah. Yang pertama, Bapak-Ibu semuanya, kita mengenal istilah pembelajaran transformatif. Ini juga sudah digodok aturan ini. Apa sih aturan ini terkait pembelajaran transformatif? Kita sudah kalau ini maka sehingga ini bukan pembicaraan, tapi kajian-kajiannya coba kita lakukan bersama pakar pendidikan. Yang pertama ya kita sama-sama paham tuntutan sekarang dan mungkin 5 tahun yang akan datang itu aspek dunia kerja ini menuntut kompetensi yang biasa ditambah soft skill yang nah mungkin saya contoh kita di sini ketika kemarin melakukan proses rekrutmen guru ASN untuk sekolah ini cerita saja tidak di sini tapi untuk macam-macam bahwa sudah siap dengan kompetitifnya pasar kerja termasuk untuk kebutuhan
Jadi Bapak, dari Bapak, mungkin salah satu proposal yang dilakukan untuk IKIP Siliwangi bagaimana solusi IKIP Siliwangi dari apapun itu mahir berbahasa Inggris. Nah ini akan jadi biasa. Sekarang banyak sekolah baik swasta maupun negeri. Swasta pertama itu mulai menerapkan TK saja itu sudah menyebabkan internasional. Sudah mulai uji SSB kami sudah mulai SSB dan seterusnya. Artinya apa? Mata pelajaran yang kita ambil kemampuan bahasa Inggris sangat penting. Studi kemarin Bapak ketika kita merebut sekolah surga Bu Dirjen menyampaikan data bahwa yang lulus IKIP yang sudah siap belum menyatakan itu belum menyatakan sertifikasi tapi sudah lulus PPD artinya sudah memiliki sertifikasi itu total ada pada bulan Februari banyak banyak ya Pak. Kemudian daftar yang guru sekolah juga dengan ini dengan apa namanya menu gaji itu ada tambahan yang lain dan nilai-nilainya sedikit mungkin apa namanya lebih hampir dua kali lipat ya. Nah kemudian kita proses pada saat itu sudah diwajibkan nilai IELTS-nya itu minimum 6 ya itu pendapatnya dari tempat yang memenuhi syarat administrasi dan memenuhi syarat itu hanya 40 undang-undang pakai banget ya seleksinya banget ya ternyata hanya 400 lalu ketika dilakukan seleksi wawancara itu kan sebelumnya dalam sebelumnya itu digunakan statistik dan lembaga yang memiliki kemampuan tetapi begitu ini secara banyak dibolehkan praktek dari lembaga pendidikan Islam akhirnya masyarakat ketika seleksi yang mampu mengkomunikasikan belajar dengan menggunakan bahasa itu tidak dan hanya seleksi bahasa. Nah ini PR mungkin ke depan pembelajaran informatif pada mahasiswa mulai dengan digital juga ya atau kalau yang ini sudah
mungkin bisa dimulai dari Siliwangi. Kalau PPG Siliwangi maka otomatis juga akan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat air ya. Berapapun nilainya ya. Atau bisa jadi dibuat standar ya. Dibuat standar ketika belum mencapai 6.0 mungkin nilainya belum terlalu besar. Ini bagian ya. Dari situ saya juga merefleksi kepada anak-anak saya Bapak. Ya, begitu melihat fenomena ini karena aspek bahasa ini sangat menentukan. Nah, selanjutnya artinya di situ mungkin tidak saya baca semua. Intinya tuntutan dunia kerja yang kompetitif luar biasa. Next. Oleh karena itu pembelajaran transformatif adalah sudah kebutuhan. Teorinya ini pembelajaran transformatif tentunya ya ini bisa jadi namanya transformatif. Transformatif. Jadi kalau inovasi itu sederhana inovasi itu merubah dari yang ada menjadi lebih baik. Tapi kalau transformatif jadi kalau yang memahami ini bertransformasi wujudnya bisa menjadi saya akhirnya begitu. Jadi proses pembelajaran yang bisa merubah wujud kalau saya merubah wujud secara ya. Kalau kita masuk ikut mahasiswa tidak misalnya matematika keluar menguasai bahasa atau ya kalau masuk ke Siliwangi pelajaran sebelumnya adalah teori tetapi keluar dia bukan hanya teori tapi bisa mempraktekkan itu transformasi. Jadi merubah bahkan bentuk ya. Sederhana bicara transformasi seperti itu. Next saja. Oleh karena itu Ibu Bapak yang saya ciri utama sebelumnya tentu ada 5 ciri ya. Yang pertama adalah berbasis pada jadi proses belajarnya itu berbasis pada pengalaman. Apapun pengalamannya ya. Jadi ketika menjadi mahasiswa itu kan sekedar diberi teori tapi sering saja masuk dalam pengalamannya. Kalau berkaitan dengan dunia pendidikan tentu sering diajak kasus di sekolah ya atau sering diajak mendiskusikan kasus bukan hanya mengobrol ya tapi di tempat terjadinya proses pembelajaran. Kemudian melibatkan refleksi kritis ya. Refleksi kritis artinya masing-masing bisa evaluasi dari apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dihasilkan. Jadi evaluasinya itu bukan mungkin tidak dibacanya evaluasi dengan tes ya. Mungkin untuk sektor pendidikan. Ini kan bisa yang saat ini yang kita pandang berdasarkan pemikiran para ahli. Evaluasinya baik mahasiswa itu kan tes tertulis. Ya. Tetapi tes yang sifatnya praktikal. Jadi kalau pas itu mungkin ciri daripada mata kuliah yang menerapkan pelajaran matematik itu masing-masing mahasiswa bisa jadi soalnya berbeda atau masing-masing mahasiswa dengan soal yang sama tetapi dengan bukan apa jangan soal tetapi mungkin pada wawancara yang tantangan dan lain sebagainya. Nah ini model-model kemudian mengadakan soal ini jadi kalau diberikan tiga tidak soal ketika proses pembelajaran referensi
Jadi pelaksanaan belajar daring itu berjalan terus. Sebenarnya bisa jadi dosen masuk dalam kelas itu dosennya mahasiswanya yang berdiri untuk merangkak dari materi yang sudah diberikan, baru selanjutnya dilakukan proses refleksi kritis, kemudian menekankan pada perubahan perspektif ya. Jadi tidak jadi tidak membaca, tetapi terjadi perubahan perilaku. Contoh ya, kalau hanya soal integral tingkat 2 atau tingkat 3 hanya saja menunjukkan, tetapi dia bisa mengerjakan dan juga bisa menerangkan dari prosesnya. Ini yang disebut menekankan perspektif. Jadi dia paham kemudian meningkatkan autonomi individu. Jadi kalau proses belajar sifatnya konvensional, dia masih sifatnya mengidolakan dosen. Saya mengidolakan dosen, tetapi pembelajaran alternatif dia bukan hanya mengidolakan dosen, tetapi dia memiliki ciri khas tersendiri, ya, bukan hanya ikut cara, tapi dia bisa muncul dengan sendiri. Contohnya dalam seperti kemudian yang baik baca akademi itu refleksi para tempo itu sangat aneka. Jadi saya juga beberapa kali diskusi. Jadi kenapa lembaga yang disebut refleksi itu banyak sekali karena dia harus belajar apakah harapannya itu proses transformasinya itu proses melakukan belajar transformatif itu berjalan. Next, mungkin tentu prinsip ada beberapa prinsip yang menyatakan disiplin diri, artinya tadi saya katakan, jadi berbasis pada proses alam ya. Kemudian yang kedua dari refleksi kritis berdasarkan ini secara akademik. Kemudian dialog rasional dan demokratis. Jadi saya agak menjadi titik utama bagaimana belajar terjadi. Memang ada ya, sehingga sebenarnya proses belajar yang dilakukan dengan siswa itu masih banyaknya dominasi dengan mahasiswa yang disebut belajar itu memang maunya sebenarnya luas karena aspek-aspeknya itu masih siswa dan itu banyak adalah mengelaborasi pemahaman mahasiswa. Terhadap materi yang sudah diberikan. Lanjut.
Terus prinsip yang keempat ya validasi. Tapi validasinya bukan hanya melalui proses paper base, tapi validasinya itu berbasis kepada mata kuliah. Ya, jadi saya mengilustrasikan ke hal-hal yang lebih sederhana. Next. Kemudian prinsip yang keempat, Ibu Bapak harus lihat terjadi perubahan secara individu yang berkelanjutan atau tidak. Ini berlaku untuk si dosen dan berlaku untuk mahasiswa. Karena sebetulnya Ibu Bapak mengajar itu sebetulnya juga belajar, ya. Learning by doing itu dilakukan oleh dosen. Ya. Mahasiswa ini juga sama-sama dengan Ibu Bapak belajar, hanya beda status saja, yang satu dosen, yang satu mahasiswa. Tidak menutup kemungkinan, ya. Ini ada case di beberapa, terutama di India, itu mahasiswa yang diajar itu banyak yang lebih mampu mendalami mata kuliahnya dibanding dosennya. Boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh saja. Karena sekarang sumber pengetahuan terbuka. Nah, ketika itu kita buka ruang tadi ya, dialog secara demokratis, ya, dan lain sebagainya, maka ciri utama pembelajaran transformasi itu berhasil kalau terjadi perubahan signifikan dari seorang mahasiswa. Contoh ketika jadi mahasiswa Bapak Ibu, dia sangat pemalu begitu ya, belum bisa menerangkan segala sesuatu secara runut. Nah, setelah belajar mata kuliah Ibu Bapak, walaupun mata kuliahnya ini bukan metodologi pendidikan atau bukan pedagogi, tetapi karena dituntut dengan mampu menguasai secara substansi dan bisa menjelaskan secara argumentatif, maka harus ada perubahan perilaku secara berkelanjutan. Next, yang keenam, pengembangan identitas dan emansipasi, ya. Tentu ini harus bisa membantu para individu, ya, untuk bisa punya kebebasan lah, ya, punya kebebasan dalam mencari sumber pengetahuan dan juga mengekspresikan pengetahuan yang didapat. Itu tadi. Jadi mahasiswa itu intinya tidak terkungkung, tidak terdistorsi, ya, dengan pola yang kita terapkan, ya. Jadi ada ruang-ruang kebebasan untuk berpikir kritis dan lain sebagainya. Next. Nah, contoh nih, ya, ini mungkin etika dalam profesi kedokteran saya lewatin saja, ya. Mungkin yang paling gampang, next, ya. Contoh dalam program kuliah kerja nyata, ya. Ya, mahasiswa tinggal di desa, mungkin di IKIP sudah melakukan ini, ya. Itu pasti banyak perbedaan, Pak. Ini contoh-contoh ya, model pembelajaran transformatif yang sifatnya di luar. Satu lagi, ini yang di kelas ini saya ngambil beberapa. Next. Nah, implementasi RME, ya, pada pembelajaran numerasi, ya. Apa RME? Realistic Mathematics Education, ya. Ini bagaimana ini bisa diterapkan, ya, pada pembelajaran numerasi. Nah, ini bagian dari contoh kecil saja dari penerapan pembelajaran transformatif. Tetapi, ya, harus, ya, contohnya, ya. Pertama, mungkin bisa melakukannya studi kasus di dalam kelas. Ini tidak terbatas dengan ini contoh saja. Bisa jadi studi kasusnya itu tidak di dalam kelas kita, tetapi mungkin juga di kelas-kelas sekolah yang menjadi mitra kita, misal. Kemudian
aktivitas berbasis pada data, ya. Jadi mahasiswa itu juga diajak mengolah datanya, ya, tidak hanya sebesar dikasih teori. Kemudian analisis contoh hasil kerja mahasiswa, ya. Jadi dosen bisa membandingkan hasil kerja mahasiswa satu demi satu. Memang pembelajaran transformatif itu ujungnya adalah intensitas yang cukup tinggi, ya, antara si dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan juga tidak menutup kemungkinan mahasiswa dengan partnernya, ya. Nah, ini tentu akan terus berkembang, ya, sistem pembelajaran. Ibu bapak saya yakin akan menemukan, dan ini membutuhkan gairah untuk mengajar, bukan mengajarnya stagnan, tetapi terus ada gairah, namanya transformatif, ya, merubah dari satu pola ke pola yang lain. Saya kira itu sedikit tentang pembelajaran transformatif. Next saja. Saya yang kedua ingin menyampaikan materi karena dosen itu memiliki dua fungsi, ya, yaitu yang pertama sebagai pendidik profesional, ya, tentu cocok sekali kalau di IKIP sebagai pendidik profesional itu punya kemampuan untuk melakukan proses pembelajaran transformatif. Tadi challenge saya kepada ibu bapak, bagaimana semua mahasiswa IKIP Siliwangi itu dari prodi apapun itu mampu mengajar dengan dua bahasa. Wah, itu keren sekali. Itu akan dikenal sebagai IKIP yang luar biasa, gitu, ya. Kemudian yang kedua, peran ibu bapak sebagai seorang dosen adalah sebagai apa? Selain pendidik profesional, apa Pak? Peneliti, ya. Ada yang lain? Apa perannya, Ibu? Fasilitator, ya. Ada yang lain? Ini amanat Undang-Undang 12 ini sebetulnya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Nah, ini, ya. Pendidik profesional mencari berbagai cara untuk melakukan proses pembelajaran, mendeliver pengetahuan atau mengajak menjadi fasilitator mahasiswa untuk mengeksplorasi dirinya supaya lebih bagus, lebih inovatif dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah ibu bapak adalah ilmuwan. Dan sebetulnya bobot ilmuwan ini lebih tinggi. Maka wajar kalau Bu Rektor IKIP Siliwangi adalah sebagai ketua ICMI, ya. Cimahi atau Jawa Barat? Cimahi, ya. Kita doakan sebentar lagi Jawa Barat. Kenapa? Karena keilmuannya ibu bapak. Mau tahu lagi apa yang membuat bahwa ibu bapak itu dihormati karena sebagai seorang ilmuwan, ya, pendidik profesional dan ilmuwan. Itu kalau lagi upacara wisuda, ya, Bu Rektor masuk seperti tadi yang kita lihat dengan baju tokanya beserta anggota Senat, semuanya berdiri, betul nggak? Nggak ada yang nggak berdiri. Pak Kiai Holil juga pasti berdiri. Bapak Presiden kalau hadir di sini secara langsung pasti suruh berdiri, betul nggak? Saya nggak tahu nih Prof. Heris, kalau seandainya ada malaikat ada di sini dan tampak, suruh berdiri apa tidak? Apa yang terjadi ibu bapak? Itu adalah penghormatan terhadap keilmuan, ya, penghargaan terhadap nilai-nilai akademik yang luar biasa,
Oleh karena itu Ibu Bapak, ini yang sering terlupakan di perguruan tinggi. Bahwa peran sebagai seorang ilmuwan itu dominan. Dulu Prof. Heris, Prof. Ois, Prof. Wahyu ketika jadi guru besar, kalau saya nggak ada beban Pak, ya, bukan guru besar. Ketika naik dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala ke guru besar, apa bobot yang makin dituntut? Karya pengetahuannya kan, karya ilmiahnya kan. Artinya tuntutan semakin tinggi jenjang jabatan akademik dosen, sebetulnya tuntutan tentang keilmuannya itu lebih tinggi. Ya, bukan tuntutan hanya kemampuan mengajarnya, tetapi tuntutan keilmuannya. Maka next saja. Karya ilmiah ini Ibu Bapak harus dihasilkan dengan cara yang berintegritas. Sepakat tidak? Harus dihasilkan dengan cara yang berintegritas. Kenapa? Nah ini saya kadang-kadang menyesal ini, ya ada nyesel tidak nyesel sih. Dulu waktu jadi kepala LLDikti gencarnya mendorong untuk peningkatan jenjang jabatan akademik. Saya khawatir instruksi itu disalahartikan. Ya sekarang begitu mendapatkan tugas ini saya merenung. Jangan-jangan dulu disalahartikan sehingga berbagai cara bisa dihalalkan, yang penting jenjang jabatan akademik saya naik. Ternyata Ibu Bapak, yang jauh lebih penting bagi Ibu Bapak para dosen adalah sejauh mana marwah pengetahuan itu dijaga integritasnya. Jadi menghasilkan karya ilmiah itu wajib, kudu, harus, ya. Tetapi karya ilmiah yang seperti apa? Bukan karya ilmiah yang dihasilkan karena ingin cepat mendapatkan tuntutan jabatan akademik, tapi karya ilmiah yang memang bisa menjadi referensi pengetahuan. Ya, kata kuncinya itu, karya ilmiah yang menjadi referensi pengetahuan. Sesungguhnya Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak itu menghasilkan karya ilmiah, menulis paper, Ibu Bapak itu sebetulnya sedang memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan. Karena apa? Maka paper yang bagus ketika disitasi, ya. Paper yang baik adalah ketika disitasi banyak. Artinya pengetahuan kita diakui, ya, dan seterusnya. Paham ya Ibu Bapak? Jadi ini yang mungkin harus lebih ditekankan sekarang, Prof, ya. Kenaikan jenjang jabatan akademik harus, tetapi kenaikan jenjang jabatan akademik dengan hasil karya yang berintegritas, ya, bukan sembarangan, ya, bukan sembarangan karya, ya, karena itu akan menjadi referensi pengetahuan. Oleh karena itu, nilai integritas akademik ini di Permen, Pak, Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021. Bapak Ibu bisa buka. Ini memang sedang dilakukan proses penyesuaian, tetapi itu tidak akan jauh berbeda dari yang ada sekarang. Yang pertama, kejujuran. Sebelumnya, saya ingin menekankan integritas akademik. Sekali lagi Ibu Bapak, itu komitmen. Susah ini dipaksakan, bisa dipaksakan aturan norma-norma itu untuk memberikan dorongan. Tapi inti dari semua itu adalah komitmen pribadi. Ya, kalau orang mencuri, melakukan kejahatan dengan pencurian, itu kasat mata, polisi turun. Tetapi kalau pencurian terhadap data, ini agak sulit. Kecuali komitmen kita itu sendiri. Jadi prinsipnya integritas itu adalah komitmen pribadi. Tadi maka saya tekankan Ibu Bapak adalah ilmuwan, yang karya Ibu Bapak itu akan menjadi referensi dunia, ya, referensi dunia Ibu Bapak, maka perlu komitmen atas integritas. Nah, komitmennya itu mencakup apa? Ibu Bapak ketika menghasilkan karya ilmiah itu harus mengedepankan kejujuran tingkat tinggi, ya. Maka saya sangat menyarankan kalau Ibu Bapak membimbing mahasiswa atau menjadi penelaah terhadap karya tulis teman sejawat, cek raw datanya Ibu Bapak. Data hasil penelitiannya itu seperti apa yang benar, ya. Dari aspek kejujuran, kepercayaan. Ibu Bapak sebagai pelaku akademik itu harus membangun kepercayaan. Karena kalau sekali saja seperti kasus seminar itu bukan orang dosen Ibu Bapak, itu alumni hanya ingin mendapatkan grant, kemudian uangnya saja yang diinginkan karena risetnya dilakukan secara palsu, ya. Nah ini mencederai, meskipun dia bukan seorang dosen, tapi itu negara dirugikan. Maka sekarang negara sedang menuntut, ya,
kampus yang menjadi alumni menuntut, negara juga menuntut. Karena apa? Image peneliti-peneliti luar negeri yang berintegritas terhadap peneliti kita jadi buruk. Dari mana? Researcher dari mana? Indonesia. Oh, yang suka merubah-rubah data ya. Itu buruk Pak image-nya. Jadi jangan dipandang itu biasa-biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian kehormatan. Karya ilmiah yang Ibu Bapak hasilkan itu akan mengandung nilai kehormatan. Ya. Kenapa? Karena itulah yang mengangkat Ibu Bapak untuk dihormati secara akademik. Lalu itu harus menanggung tanggung jawab dan keteguhan hati. Maksudnya keteguhan hati apa Pak? Jadi kalau Ibu Bapak melakukan penelitian, kemudian menjadi sebuah karya ilmiah, Ibu Bapak pasti harus mempertahankan. Maka kalau submit di publikasi, maka jurnal yang benar harus ada reviewernya. Nah di situ pasti akan ada pertanyaan reviewer. Maka Ibu Bapak berusaha mempertahankan ya terhadap apa yang Ibu Bapak teliti dan terhadap apa yang Ibu Bapak tulis dalam sebuah karya ilmiah. Itu namanya keteguhan hati, diuji ya. Kalau tidak bisa mempertahankan data atau tidak bisa mempertahankan argumentasi terhadap hasil karya kita, berarti kita lemah secara keilmuan. Kira-kira begitu ya Ibu Bapak. Next saja. Oleh karena itu next. Lanjut. Nah ini sebelumnya atau setelahnya, oke. Saya ingin tekankan Bu Rektor dan Ibu Bapak, siapa sih sebenarnya pembina tertinggi dalam pelaksanaan penegakan nilai integritas akademik? Yaitu perguruan tinggi itu sendiri. Ya, jadi Ibu Bapak, ya namanya perguruan tinggi, perguruan yang tinggi ya. Jadi itu memiliki tanggung jawab otonomi untuk menegakkan integritas akademik. Yang kedua tentu kementerian. Itulah kenapa kementerian membuat aturan ya untuk menegakkan nilai-nilai integritas akademik. Next. Lalu proses pembinaan nilai integritas akademik itu harus dilakukan seperti apa? Sesuai dengan peraturan menteri, maka setiap perguruan tinggi itu wajib. Nah ini kami tag, ini banyak terlupakan. Padahal ini nilai yang sesungguhnya adanya perguruan tinggi, yaitu memiliki kebijakan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Yang dituangkan dalam apa? Peraturan rektor dan seterusnya. Nah ini, jadi ketika ada kasus, sebenarnya harus diselesaikan oleh perguruan tinggi tersebut. Ya, bukan malah bersekongkol bersama-sama menutupi bersama-sama tidak berintegritas. Kan ada kejadian seperti itu Pak. Ya, saking tingginya semuanya naik jadi lektor kepala, ya cara-cara yang tidak berintegritas dilakukan. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi wajib ini, karena di situ marwahnya. Kalau enggak akan kehilangan kehormatan tadi Pak. Ya, jadi rasanya itu hambar. Ya, nilai-nilai akademik di perguruan tinggi mulai hambar karena kita tidak menjaganya. Kemudian bukan hanya sebatas mengeluarkan peraturan, tetapi ini harus disosialisasikan dan diimplementasikan, ya, atau bahkan diinternalisasi. Yang sekarang hari ini kita lakukan, ini bagian dari tanggung jawab ini, Pak. Mensosialisasikan dan mencoba menginteralisasikan. Dan ini mesti dilakukan secara terus-menerus, Bu Rektor. Bukan dengan pihak luar, maksudnya secara internal harus dilakukan. Jadi harus ada, entah itu namanya komite etik integritas akademik, atau apapun namanya, tidak dipaksakan, karena itu otonomi. Tetapi yang menjaga marwah integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah itu harus ada. Kenapa? Karena ini nilai terbesar tadi sebagai seorang ilmuwannya, ya, bukan sebagai seorang pengajarnya. Lanjut. Nah, ya tentu peraturan itu berisi mulai dari aspek pencegahan, bagaimana pembinaan tidak serta-merta langsung vonis, tidak, ya. Belum pernah punya aturan, ada kejadian langsung vonis. Ya, itu sering terjadi karena sudah dideteksi sudah ramai di media sosial atau sudah masuk aduan ke kementerian. Padahal kalau perguruan tinggi memiliki aturan, mulai dari bagaimana pencegahannya, pembinaannya, ya, jenis-jenis pelanggarannya itu apa saja, bobotnya seperti apa, diatur, ya. Kemudian lembaga penegakannya itu apa bentuknya, diatur, ya, sampai prosedur penegakan pelanggaran dan sampai sanksi apa yang diberikan. Itu harus dimuat dalam peraturan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah tersebut, ya. Next. Nah, ini di peraturan ini bisa dikembangkan oleh Ibu. Nih, contoh pelanggaran integritas akademik. Mohon ini menjadi perhatian sekali. Saya betul-betul merasa bangga dan berkewajiban menyampaikan ini. Karena ini menjadi evaluasi betul bagi kita semua supaya marwah akademik itu makin terjaga dengan hebat. Selama ini Ibu Bapak, ya, yang paling Ibu Bapak kenal pelanggaran akademik adalah plagiat. Betul ya? Ya, ada macam-macam bentuk plagiat, mengambil sebagian, menulis ulang atau mengambil sebagian, intinya tanpa izin lah, ya. Ini masih mudah dideteksi. Tapi sesungguhnya Ibu Bapak mohon perhatiannya sekali. Sesungguhnya pelanggaran integritas akademik yang dosanya tertinggi itu dua. Yang pertama adalah fabrikasi dan yang kedua adalah falsifikasi. Nah, ini Pak Kiai mungkin nanti bisa menekankan betul ini. Fabrikasi itu apa?
pembuatan data penelitian dan atau informasi fiktif. Kalau ada yang melakukan, segera bertobat. Ya, ini berbahaya. Ibu Bapak bisa bayangkan, dan hasil penelitian dan informasi fiktif dituangkan dalam karya ilmiah, lalu terbit di sebuah jurnal ilmiah, akhirnya direferensi oleh ribuan orang, bahkan suatu saat, mohon maaf, kita sudah meninggal, karya kita masih direferensi. Apa itu namanya? Tidak dosa berjamaah dan turun-temurun. Ya, ini salah satu ilmuwan dari Belanda itu mengatakan, ini adalah sangat mudah sekali dilakukan. Itulah kenapa integritas tadi di awal di peraturan menteri juga disebut komitmen, Ibu Bapak. Mending tidak menulis daripada menulis dengan data fiktif. Ya, jadi harus ada datanya, Pak. Data riset itu apa akan menjadi kebenaran hakiki? Tidak. Ya, tulisan itu harus ditulis dengan data hasil riset yang merupakan kebenaran data ilmiah. Kebenaran data ilmiah loh, Pak. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan tergantikan kebenaran data ilmiah. Tetapi pada saat kita menghasilkan karya ilmiah itu, risetnya memang dilakukan. Datanya memang berdasarkan penelitian. Yang survei betul-betul berdasarkan survei, ya. Yang kedua, yang berbahaya adalah falsifikasi. Kalau falsifikasi ini apa, Ibu Bapak? Merekayasa data. Nih, ini valid loh, Ibu Bapak. Saya sudah menyelami beberapa penelitian yang kependidikan ini, Prof. Itu survei yang dilakukan itu sebagian katanya dikarang. Benar sebagian dilakukan, tapi sebagian dicocok-cocokkan. Biasanya ini terjadi karena ingin menjawab hipotesis. Nah, ini mohon ini direnungkan. Saya jadi ingat sekali waktu saya riset di Jepang, waktu masih dalami tentang bioprocess engineering. Sensei saya, Watanabe Sensei, itu paling suka kalau
kita mendapatkan data itu bertolak belakang dengan hipotesa. Itu yang wah seperti dikejar terus-menerus itu. Coba uji lagi ya dengan GCMS dan lain sebagainya. Karena ternyata itu peluang terbesar ditemukan pengetahuan baru. Jadi kalau real data yang dilakukan ibu bapak, kok ini enggak sesuai hipotesis ya? Jangan-jangan itu ditemukannya fenomena baru ya dari sektor apapun. Tapi syaratnya diuji. Maka tadi nilai integritas itu salah satunya adalah keteguhan hati. Kalau ibu bapak melakukannya itu dengan benar dan sudah dilakukan berulang-ulang hasilnya yang sama, itulah kesempatan ibu bapak mempertahankan hasil karya ilmiah ibu bapak. Ya, gitu ya. Ini saya mungkin yang lain nggak terlalu saya bahas lah. Itu kalau dosanya mungkin nanti diukur dengan peraturan itu. Tapi dua ini adalah dosa yang terbesar, ya. Pelanggaran yang terberat itu justru di sini. Maka ibu bapak pentingnya ketika mau publish hasil karya itu penilaian teman sejawat, direview dengan reviewer yang memiliki kecocokan bidang untuk menghindari ini. Bila perlu sajikan raw datanya. Beberapa jurnal itu minta data mentah, ya. Ibu bapak tadi kalau saya katakan kalau jadi pembimbing akademik apalagi untuk S2, S3 jangan sembarangan ibu bapak ya. Jadi minta raw datanya karena itu tanggung jawab kita menjaga kebenaran ilmiah. Lanjut. Ini mungkin kalau ini contoh-contoh yang mungkin ya pelanggaran tapi tidak segawat yang tiga yang saya sampaikan di awal tadi. Misal kepengarangan tidak sah ya, menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi yang nyata ya, tidak pernah ikut atau tidak memiliki idenya, tidak pernah ikut dalam aktivitasnya, kemudian tiba-tiba ada di dalam penulisan tersebut. Nah ini juga pelanggaran ya, mungkin pelanggarannya ya bisa di nomerin ditingkatkan di tingkat mungkin layer 2 atau layer 3. Termasuk konflik kepentingan. Nah, ini ada kasus begini, Pak. Konflik kepentingan. Contoh nih. Prof Heris sama Prof Wahyu ini bersahabat dekat. Melakukan riset bersama. Tetapi karena kepentingan jabatan akademik maka Prof Wahyu menulis riset bersama berdua ini ditulis oleh Prof Wahyu sendiri. Karena untuk kepentingan kebutuhan hukum sebagai penulis tunggal. Satu momen berjalan waktu Prof Wahyu mencalonkan diri sebagai rektor, akan mencalonkan. Ini mulai retak nih berdua. Akhirnya data yang sama oleh Prof Heris ditulis kembali. Ya, dimasukkan ke dalam jurnal. Akhirnya ribut. Ini punya siapa yang benar? Ya, dua-duanya benar. Tetapi Prof Heris namanya membuat karya karena memiliki kepentingan tertentu. Salah. Beliau juga salah karena ketika mengarang, membuat tulisan itu mengabaikan orang yang menjadi doyen risetnya lah. Kurang lebih seperti itu, ya. Kecuali memang sudah ada kesepakatan berbagai data yang digunakan. Dan seterusnya ya, ini banyak ya, termasuk ya kita ingin mendorong hilanglah kartel-kartel konferensi. Ya sebenarnya negara kalau punya banyak uang ya jurnal-jurnal itu inginnya disubsidi supaya akisinya tidak tinggi gitu ya, dan seterusnya. Lanjut. Sanksi ya. Pimpinan perguruan tinggi yang terbukti melanggar nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah diberikan sanksi administrasi oleh menteri ya. Jadi kalau ada ini konflik gitu ya, yang PTS itu jarang terjadi, PTN sering terjadi ya, sudah nggak kehitung ketika mau terjadi pemilihan rektor
muncul ini sehingga sanksi akademiknya keluar. Kalau sanksi administratif, kalau mahasiswa bagaimana? Ya, siapa yang menegakkan? Pimpinan perguruan tinggi. Jadi kalau pimpinan perguruan tinggi yang melakukan, itu kewenangannya menteri. Ya, kalau mahasiswa dan dosen sivitas akademika, kewenangannya ada di dalam perguruan tinggi masing-masing. Ya, ini contoh mahasiswa. Mahasiswa kan sering ini ya Pak, mungkin tanpa kita sadari gitu ya, kita juga menyumbang gitu ya. Dosen susah ditemui gitu ya. Kemudian minta mahasiswa itu membuktikan hipotesis gitu ya, dan seolah-olah meminta itu harus sesuai dengan hipotesis gitu ya, sehingga banyak mahasiswa yang membuat karyanya dengan mengarang. Itu berbahaya ya, itu larangan keras justru di situ. Jadi sanksinya bisa dilakukan pengurangan nilai atas karya ilmiahnya sampai dengan pembatalan ijazah. Jadi rektor, Pak Wakil Rektor boleh melakukan pembatalan ijazah, itu boleh, tapi harus dituangkan dalam peraturannya terlebih dahulu. Jika terbukti hasil karya untuk tugas akhirnya itu melanggar integritas tadi, maka ijazahnya bisa dibatalkan. Ya nanti kita diskusi di belakang lah, ini banyak pertimbangan, tetapi ini harus mulai ditegakkan. Daripada sanksi sudah muncul, kayak saya cenderung buat pencegahan. Ya, pencegahan harus selalu dilakukan. Ya. Next, bagaimana kalau dilakukan oleh dosen? Nah ini, kalau dilakukan dosen, maka bisa dikenain sanksi penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 tahun. Tergantung peraturan Ibu Bapak ya. Kemudian penurunan jabatan akademik 1 tingkat dan pemberhentian dari jabatan dosen. Jadi Prof Wahyu, jabatan guru besar bisa diturunkan ya, 1 tingkat atau bahkan dicabut seluruhnya, termasuk status kedosenannya jika melakukan pelanggaran terhadap integritas akademik yang bobotnya itu sudah tidak bisa ampun, sederhananya begitu. Nah itu semua harus diatur di dalam peraturan perguruan tinggi. Nah ini kami sedang konsolidasikan dengan Direktorat Kelembagaan. Ini akan menjadi menu wajib ya bagi perguruan tinggi di dalam evaluasi kinerja perguruan tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan memberikan dorongan kepada Ibu Bapak. Yang pertama, sebagai seorang dosen terus melakukan inovasi-inovasi untuk proses pembelajaran yang lebih transformatif sebagai kewajiban Ibu Bapak sebagai pendidik profesional. Dan yang kedua, membuat atau melakukan integritas akademik seintegritas mungkin, khususnya dalam menghasilkan karya ilmiah sebagai peran Ibu Bapak sebagai seorang ilmuwan. Hatur nuhun, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, kita akan membuka Q&A atau sesi tanya jawab bila berkenan. Pertanyaan? Iya, Oke, bila boleh. berkenan boleh ya Pak ya? Ya. Baik. Oh ada yang mau bertanya silahkan. Oh banyak sekali. Oh banyak ya. Boleh dibantu. Silakan. Iya. Mic-nya. Yang sana dulu. Oh Pak. sebelah sana dulu Pak. Iya. 1, 2, baru 3. 3 pertanyaan cukup ya Pak? Ya 4 boleh lah. Oh 4 boleh. Tergantung Bu Rektor. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor IKIP Siliwangi beserta pimpinan, yang terhormat juga Prof sebagai pemateri. Izin memperkenalkan diri, Prof. Saya dengan Evi adalah dosen dari PGSD IKIP Siliwangi, Prof. Tentunya paparan yang tadi Prof jelaskan adalah sangat bermanfaat sekali, Prof. Saya sebagai dosen di sini. Hanya izin, Prof, saya ingin bertanya.
Tentang adanya sekarang lagi gempuran di era kecerdasan buatan atau AI, Prof. Nah, ini adalah mampu menghasilkan bahkan karya-karya ilmiah yang sangat singkat ya, Prof, seperti itu. Nah, saya sebagai dosen, bagaimanakah dapat merancang pembelajaran transformatif yang tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa, tetapi juga membentuk integritas akademik, kemampuan refleksi kritisnya, Prof, dan tanggung jawab etis dalam memanfaatkan AI agar terhindar dari pelanggaran integritas akademik. Seperti itu, Prof, pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu siapa, Bu? Ibu Evi, Prof. Bu Eri. Evi. Elvi. Iya. Ya langsung saya jawab ya Mas, biar nggak lupa. Ya, intinya sekarang kan era AI, gitu ya. Era AI, kita menggunakan AI itu sejauh mana bisa kita lakukan dalam konteks supaya bisa menghasilkan pembelajaran transformatif. Plus kita menggunakan AI itu akan melanggar integritas akademik dalam menghasilkan karya atau tidak. Gitu ya intinya ya. Yang pertama, kita sepakat Ibu Bapak, AI itu adalah tools yang sangat bagus, ya betul ya, untuk apapun, ya, termasuk tools yang sangat bagus untuk men-trigger kita, untuk bisa mungkin menemukan atau melakukan benchmark model-model pembelajaran transformatif atau kiat-kiat dan apapun itu. Jadi Ibu sah menggunakan AI sebagai tools, ya. Tetapi ketika sudah diketemukan itu sebagai model tools, nah Ibu Bapak juga Ibu harus menerapkan, merangkainya, ya, menjadi sebuah pola yang orisinil Ibu, ya. Clear ya? Itu sebagai tools boleh, termasuk mahasiswa. Mungkin saja kita cegah, dia akan gunakan. Tapi bagaimana kita memastikan tools yang dia gunakan itu ketika dia diuji memang sesuai dengan teori yang validnya. Oleh karena itu, pembelajaran transformatif di sini diperlukan untuk mengetahui apakah pengetahuan anak-anak kita itu jiplakan AI atau memang pengetahuan yang tadi memang berdasarkan potensi diri kita. Belajar melalui tools AI-nya nggak apa-apa. Itulah kenapa tadi salah satu model pembelajaran transformatifnya adalah evaluasinya melalui proses dialog yang logis dan demokratis. Jadi kalau perbincangan tidak mungkin bohong, ya kan? Kecuali dia menggunakan speaker gitu ya. Jadi pasti tidak akan bohong. Tapi kalau suruh menulis apalagi diketik, potensinya tinggi. Ada beberapa case ya. Ini anak-anak farmasi itu banyak dosen yang memberikan tugas itu harus ditulis dalam tulisan tangan. Meskipun mohon maaf dia bertanya lewat AI segala macam, tapi dengan ditulis di tangan setidaknya dia mengingat, betul nggak ya? Ya kan Imam Ghazali mengatakan kalau kuda itu pengendalinya dengan pelananya, kalau ilmu pengetahuan pengendalinya dengan tulisan. Jadi semakin banyak menulis, ya maka tulisan tangan itu sangat penting ya, sangat penting ya. Mungkin Bu Stella waktu kesini bercerita kali ya. Beliau sangat beliau itu kan ahli psikologi kognitif ya. Itu salah satu penguatnya adalah tulisan tangan. Artinya sebetulnya Bu Stella itu penggemar Imam Ghazali ya. Ya ini untuk kita secara tidak langsung ya. Itu Bu ya. Clear ya. Lalu hubungannya untuk karya ilmiah. Ibu yang saya hormati, Ibu kalau risetnya bertanya kepada AI ya,
itu tidak tepat. Ya tergantung risetnya. Jadi riset Ibu harus mendapatkan data yang sifatnya primer. Pertanyaan ES sebagai pembanding data sekunder itu boleh, tetapi yang kita maksud harus berintegritas itu dilakukan dan datanya tidak direkayasa, ya. Jadi AI sebagai tools sah, tidak ada masalah sebagai tools, ya. Tapi kalau itu sebagai wujud kedua kita, nah itu yang tidak boleh, ya. Sederhananya begitu ya. Terima kasih. Monggo satu lagi, Bapak. Tadi Ibu, sekarang Bapak ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, menarik sekali tentang nilai-nilai integritas akademik yang seyogyanya kita junjung, seperti kejujuran, kepercayaan, keadilan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Nah, yang jadi pertanyaan barangkali Pak Dokter, bagaimana budaya integritas akademik ini dapat dibangun di perguruan tinggi? Apa kira-kira peran pucuk pimpinan seperti Prof. Ais, lalu peran dosen dan mahasiswa untuk tetap menjaga integritas akademik tersebut? Terima kasih. Mas kalian boleh. Itu mic-nya. Perkenalkan, nama saya Usman Arifin dari Prodi Pendidikan Matematika. Pertanyaannya juga berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Dasep. Integritas akademik itu kan salah satunya integritas riset atau riset integrity. Bahkan Juli 2025 ada yang membuat secara kuantitatif riset integrity risk index yang penilaiannya dua. Yang pertama retraction sama delisted, ataupun yang ditarik dari jurnal yang bereputasi dan artikel-artikel yang dipublish di jurnal internasional yang dicabut Scopusnya dari satu jurnal. Nah, mengetahui integritas riset ini kalau secara kuantitatif itu juga kan sulit. Boleh jadi paper tersebut ketika katakanlah masuk ke jurnal Predator, itu kan belum tentu paper itu tidak berintegritas, belum tentu berintegritas. Dan sebaliknya boleh jadi yang tidak berintegritas pun bisa publish di jurnal yang tidak masuk ke kategori jurnal risk integrity, karena itu hanya penilaian resiko. Kemudian berkaitan dengan similarity dan plagiarism, ini juga masih banyak miskonsepsi. Boleh jadi similarity aman, itu adalah plagiarism, karena ketika kita punya ide orang lain, kita parafrase dengan seindah mungkin, tidak terkena similarity, itu plagiat. Dan boleh jadi yang similarity-nya tinggi tapi dia mencantumkan, itu malah tidak plagiat namun similarity. Nah, artinya integritas riset itu sangat sulit. Bahkan ketika kita menulis ceritanya berusaha untuk berintegritas, ketika mensitasi dari artikel yang katakanlah mungkin saja tidak berintegritas, berarti kesahihan artikel itu juga sulit. Kalau di Islam mungkin ada derajat ya, sahih, hasan. Misalkan pernah berbohong tidak kita sitasi gitu. Tapi kalau dalam artikel kita sulit gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengukur integritas keilmuan itu sendiri? Karena bagi saya sebagai peneliti butuh justifikasi, terutama di dalam menulis result and discussion kan butuh justifikasi. Tapi justifikasi itu bisa saja dihasilkan dari dari yang tidak berintegritas. Kurang lebih seperti itu. Jadi sulit. Itu mungkin bagaimana caranya mungkin. Terima kasih. Ya, Pak, siapa Pak? Usman Arifin. Pak Usman, Bapak? Pak Usep. Oh, Dasep. Ya, Pak Usman dan Pak Dasep. Saya mungkin jawab yang Pak Usman dulu ya. Sepakat Pak, itu sulit. Bahkan pernyataan ini sudah berulang kali ditulis oleh beberapa profesor dari Eropa. Jadi pelanggaran integritas akademik itu hal sangat mudah untuk dilakukan, ya. Dan
mendeteksi ya pelanggaran integritas akademik itu sangat sulit untuk dilakukan. Itu sudah clear, Pak. Maka tadi sudah saya katakan, yang saya terangkan tadi adalah integritas akademik untuk sivitas akademika, pelakunya. Maka definisinya adalah komitmen. Komitmen keilmuan, Pak Usman. Jadi memang pertama yang untuk membasmi integritas akademik itu dari individu kita sendiri. Maka tadi saya itu mengkoreksi juga ketika kita ngejar-ngejar dosen untuk naik jabatan akademik, satu sisi itu sangat baik untuk kinerja. Tapi satu sisi ya kita harus menekankan karya ilmiahnya yang harus yang benar loh. Lalu bagaimana mengukurnya? Sebenarnya kalau di beberapa, ini berdasar pengalaman ya, kalau di beberapa perguruan tinggi top seperti Kyoto yang saya alami itu, makanya ada profesor, ada associate profesor, itu adanya di lab ya. Ini mohon maaf kalau di Indonesia profesor, associate profesor itu tidak banyak di lab, sehingga tidak memiliki kekuatan kontrol dalam proses menghasilkan riset dan inovasi. Ini mohon maaf, ini para profesor, saya tidak bermaksud menyinggung ibu bapak, tidak, tapi saya ingin menyatakan fakta itu harus kita mulai kita rubah ya. Jadi kalau profesor di Jepang itu ketika dia masih membimbing, dia harus ada di lab dan mingguan itu mahasiswa presentasi, Mas. Raw datanya ditunjukin ya, sederhananya begitu. Lalu tulisan kita sebelum publish itu divalidasi oleh asisten profesor, associate profesor, dan juga seorang profesornya. Jadi ya kita bisa melakukan itu dengan teman sejawat. Makanya di kita itu dilematisnya itu tuntutan ingin cepat naik akademik karena ada insentif ya. Tapi di sisi lain ini harus kita jaga. Di mana kekuatan menjaganya? Di perguruan tinggi ya. Ibu bapak pasti juga mendengarlah ada satu perguruan tinggi itu untuk menjadi guru besar itu sulit. Sekarang saya baru paham, itu tidak sulit. Tetapi itu karena integritasnya ingin dijunjung tinggi sekali. Ya, ya mungkin ada beberapa yang berlebihan. Tetapi itu memang harus dilakukan, ya. Karena marwah akademik. Makanya ketika jadi lulusan perguruan tinggi yang nilai integritas akademik dijunjung tinggi, itu ketika di wisuda itu gemeter, Pak. Terbayang ini integritinya luar biasa. Atau ketika kita dikukuhkan sebagai seorang guru besar itu betul-betul meneteskan air mata. Ya, karena keilmuan kita harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, dan seterusnya. Jadi pertama memang harus individu, Pak Usman. Yang kedua teman sejawat. Yang ketiga adalah unsur tadi, penegak etik di perguruan tinggi. Itu wajib ada. Ya, boleh dipimpin oleh rektor, wakil rektor atau siapa yang dinilai punya etik tinggi. Tapi saya yakin yang seperti ini di awal-awal pasti menjadi orang yang tidak disukai. Ya kan? Isunya nanti menghambatlah dan lain sebagainya. Tapi ini harus kita mulai, Ibu Bapak. Harus kita mulai karena marwah akademik harus kita junjung setinggi-tingginya. Jadi gitu ya, Pak. Nah, saya belum berbicara, sebetulnya ada satu lagi yang ditanggung jawabkan di kita adalah integritas dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Nah, baru kita berbicara. Masuk di publisher, harus publisher yang berintegritas. Ya. Kalau masuk kita di jurnal Predator, mungkin tulisan kita bagus, tapi kita salah masuk rumah penyamun. Kira-kira begitu ya. Ada yang benar Bapak katakan, yang tulisannya adalah tidak berintegritas tadi, ya, masuk ke jurnal yang bagus karena datanya bagus. Ya ini
nanti jurnal yang seperti itu juga sebetulnya kalau diketahui kena pelanggaran. Nah ini nantilah satu kesempatan kita akan berbicara khusus tentang perubahan Permen nomor 9, Permen Ristek Dikti nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah. Ya, saya belum mau banyak bicara ini karena permennya baru saja proses pengundangan ya. Insya Allah dalam 1-2 minggu nanti akan terbit. Tapi prinsipnya seperti itu ya Pak Usman ya. Jadi harus dimulai dari siapa? Jawaban saya dari Pak Usman. Ya, harus dari Bapak. Ya. Yang kedua, Pak Dasep. Bagaimana menjaganya ini supaya tidak kena ke mahasiswa? Tadi sudah terjawab. Selain peraturan menteri ini, kewajiban itu ada tanggung jawabnya di pimpinan perguruan tinggi. Maka Bu Rektor harus membuat aturan ini. Ya, aturan integritas akademik, termasuk bagaimana pencegahan, bobot untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sampai siapa lembaga yang menjadi penegaknya, sampai dengan sanksi apa yang diberikan. Tapi saya pesan, titik beratkanlah pada pencegahan dulu, ya. Jadi pengingat-pengingat seperti yang kita lakukan sekarang kan, Ibu Bapak pasti dalam 1-2 minggu bahkan 1 bulan ke depan masih teringat apa yang saya katakan. Tapi kalau sampai 6 bulan nanti tidak diingatkan lagi, bisa jadi luntur. Ya, harus terus diingatkan tentang integritas akademik ini. Ya, itu. Jadi jawabannya adalah peraturan rektor masing-masing. Ya, Menteri nggak ngeluarin peraturan sudah. Permen nomor 39 tahun 2021. Yang sekarang juga sedang kita lakukan proses revisi. Ya, itu dilakukan. Ya, saya kira satu lagi saja ya, Ibu, mangga. Itu Ibu tadi sudah angkat tangan dari pertama. Mohon maaf ya Bapak-Bapak. Nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya ke Bu Rektor sama Prof. Heri saja. Yang sudah ini saya ini saja. Jadi sebetulnya nilai-nilai kejujuran itu fondasi di semua aspek ya Ibu Bapak, termasuk untuk karya ilmiah. Monggo Bu, mangga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak, saya Siska Rizkiani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih sekali atas arahan terkait integritas dalam dunia akademik ini. Bapak tadi sempat menyampaikan bahwa pelanggaran integritas akademik itu meliputi fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Untuk plagiarisme kita saat ini sudah tersedia berbagai aplikasi Bapak, seperti Turnitin mungkin gitu ya, yang bisa kita jadikan acuan dalam menghindari plagiarisme. Namun bagaimana dengan fabrikasi dan falsifikasi? Apakah selain datang dari individunya, si peneliti, dari internalnya, apakah sudah terdapat panduan, indikator atau standar baku yang default yang bisa kita jadikan acuan untuk dosen itu pribadi dan sebagai perannya dosen dalam mereview karya ilmiah dari mahasiswa kita, sehingga kedua pelanggaran yang tadi disebutkan itu bisa kita identifikasi. Terima kasih Bapak. Ya. Bu, siapa Bu? Saya Siska Pak. Bu Siska. Ya. Ya. Ya, ini memang ini kita ranah yang tersulit ya. Tadi seperti yang saya sampaikan ke Pak Usman ya. Ini memang ranah tersulit Bu, yang namanya fabrikasi dan falsifikasi, karena ini menyangkut peneliti individual. Maka kalau ini peraturan yang bisa saya contohkan ya, peraturan yang dilakukan. Penelitian dilakukan itu harus dilakukan tim satu, ya itu penting. Walaupun penelitiannya nanti dilakukan mandiri, tetapi harus terkelompok dalam tim. Ya,
Kemudian untuk para dosen, sebelum dilakukan publikasi harus dilakukan penilaian data dengan teman sejawat. Ini contoh-contoh itu yang bisa dituangkan dalam peraturan supaya aspek pencegahan yang didulukan, Bu. Jadi bukan aspek sanksi. Saya paling kurang suka itu sanksi yang muncul tanpa kita belum melakukan satu aturannya belum kita buat, kemudian sosialisasinya belum pernah dilakukan, kemudian norma-norma pencegahannya belum ada. Nah, di mana itu dilakukan? Sekali lagi itu tertuang di dalam peraturan pimpinan perguruan tinggi dalam integritas akademik menghasilkan karya ilmiah. Ini kudu harus ada. Ya, termasuk tadi sudah saya jelaskan mulai dari aspek pencegahan, jenis-jenis pelanggaran. Tadi 3 itu yang pelanggaran yang terbesar, Bu. Sebetulnya ada beberapa pelanggaran yang lain. Ya, kepengarangan jamak, konflik kepentingan, itu juga pelanggaran. Mungkin bobot pelanggarannya itu yang diatur, ya. Tapi kalau fabrikasi sebetulnya itu teman sejawatnya, ya nanti satu tim yang melakukan, ya berarti harus ada peran dari pimpinan perguruan tinggi. Lah kalau pimpinan perguruan tinggi yang melakukan, itu peran dari kementerian. Begitu ya. Saya kira demikian ya Bu Siska, Bapak Ibu, mohon maaf mungkin 3 penanya saja dulu, lain waktu kita bisa diskusikan dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya juga manusia biasa, banyak khilaf dan banyak salah, tetapi yuk mulai dari IKIP Siliwangi kita wujudkan tadi ya, pembelajaran transformatif. Ya saya tantangannya tadi semua lulusan IKIP Siliwangi itu bisa menerangkan mata kuliahnya dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, mulai dari IKIP Siliwangi kita betul-betul tanamkan nilai-nilai integritas akademik khususnya dalam menghasilkan karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi untuk Bapak Dr. M. Samsuri SPD MTIPO, luar biasa. Dan Bapak Ibu tentunya tidak terasa kita berada di penghujung acara, tapi sebelumnya kita akan melangsungkan foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen ini. Dimohon untuk para pimpinan dan juga Pak Sesdin Sekretaris Direktorat Jenderal Saintek dari Kemdikti Saintek untuk berkenan berfoto bersama dengan para peserta yang hadir secara luring di Aula Graha Pancabakti IKIP Siliwangi, dan mohon untuk berdiri mungkin ya. Ya, posisinya. Iya. Kita atur posisi terlebih dahulu. Mohon berkenan Pak Dr. M. Samsuri beserta Rektor IKIP Siliwangi dan beserta para pimpinan, Pak Dr. K.H. Oli Komarudin, Prof. Heris, para Wakil Rektor, semuanya, ya, para pimpinan fakultas, para dekan, para kaprodi, dan seluruh dosen yang hadir, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, laki-laki di atas panggung katanya.
Nah, yang ibu-ibu silahkan berpindah. Silahkan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, para pimpinan disilahkan untuk kembali ke tempat dan seluruh peserta juga boleh kembali ke tempatnya. Iya, dengan berfoto bersama tadi berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah setia hadir dalam rangkaian bimbingan teknis dari hari Rabu hingga hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang ikut membantu terselenggaranya acara kami dengan sukses. Terima kasih juga untuk para hadirin juga yang hadir secara daring dan luring. Dan tentunya daftar hadir nanti akan dilihat di layar untuk QR code-nya. Bisa dibantu ditampilkan Pak Arif. Iya, untuk daftar hadir. Jangan lupa untuk diisi, ya, bisa dilihat juga oleh para peserta yang hadir secara daring dan juga luring. Terima kasih, saya Syarina pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Indonesia tuh sering banget di apa? Pak Ardi, pura-pura nggak denger sih. Ayo ah, para sunuhun, Pak Ardi, Kang Arif nuhun.